Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa Anda subscribe dulu, kemudian like, kemudian bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda, biar kami semakin semangat memberikan Anda update setiap hari mengenai dunia pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update yang kami berikan. Dan langsung saja kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Jumat, yang juga merupakan hari terakhir di bulan ini, Jumat 30 April 2021. Dalam judul kami mengambil headline Jumat Keramat. Kenapa keramat? Karena akhir bulan biasanya pasar modal itu ditekan, kemudian hari Jumat juga biasanya ada sedikit tekanan jual dari beberapa investor ataupun trader yang ingin mengamankan posisinya untuk menjelang libur weekend. Karena siapa yang tahu setelah weekend ada kejadian apa, mereka tidak ingin tiba-tiba hari Senin pasarnya turun dan mereka terkena akibatnya. Apalagi kalau kita lihat Senin ini sudah 7 minggu berturut-turut berada dalam zona merah. Dan kalau kita lihat market Amerika dan market Eropa tadi malam ternyata tidak bergerak searah. Kenapa tidak bergerak searah? Karena market Amerika ditolong dengan adanya earnings atau pendapatan yang sangat baik dari Apple dan Facebook yang mengangkat S&P 500 kembali menyentuh all time high. S&P 500 mengalami kenaikan 0,68% atau 28,3 poin ke 4.212. Sementara saham teknologi Nasdaq mengalami kenaikan yang lebih sedikit 0,22% atau 31,5 poin ke 14.083. Sedangkan Dow Jones mengalami kenaikan yang paling banyak yaitu 0,71% atau 293,98 poin ke 34.060. Kemudian kalau kita lihat market Eropa justru bergerak berlawanan, di mana seluruh market Eropa bergerak di zona merah, di mana FTSE 100 Index London mengalami pelemahan paling sedikit 0,03% atau 2,2 poin ke 6.962. CAC Prancis melemah 4,4 poin atau 0,07% ke 6.303. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt adalah yang paling banyak pelemahannya 0,9% atau 137,98 poin ke 15.154. Kemudian kalau kita lihat dari US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika juga mengalami kenaikan 0,02 poin atau 1,23% ke 1,640. Kemudian US dollar index juga tampak menguat tipis 0,03% atau 0,027 poin ke 90,648. Sementara kurs rupiah sendiri kalau kita lihat saat ini berada di posisi 14.450 rupiah per 1 US dolarnya. Sementara TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telekomunikasi Indonesia Persero yang diperdagangkan di market Amerika ternyata mengalami kenaikan yang sangat tajam yaitu 3,03% atau 0,66 poin ke 22,46 atau kalau dirupiahkan adalah 3.250. Yang perlu dilihat bukan kenaikannya 3% sekian, tetapi adalah harganya yang di Amerika adalah 3.250. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, ETF ini adalah sejenis reksadana yang isinya kumpulan 31 saham terbaik di Indonesia
yang kategorinya ditentukan oleh MSCI atau Morgan Stanley. Dan Anda bisa googling apa itu ETF, apa itu EIDO, dan apa saja saham-sahamnya yang ternyata mengalami kenaikan 0,13 poin atau 0,6% ke 21,87, yang berarti EIDO sejalan dengan kenaikan dari Dow Jones sendiri. Kemudian kalau kita lihat bursa komoditi dunia hari ini, bergerak cukup mix. Kalau kita lihat minyak atau oil atau WTI oil, Western Texas Industries Oil, ini mengalami kenaikan 1,18 poin atau 1,85% ke 64,85. Sementara gold atau emas mengalami penurunan 0,58% atau 10,3 poin ke 1771,70. Timah mengalami pelemahan 15 poin atau 0,05% ke 28.362,5. Sementara nikel mengalami pelemahan 100 poin atau 0,58% ke 17.277,50. Sementara batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan cukup signifikan 1,8 poin atau 2,03% ke 90,50. Cukup mengejutkan juga, di mana bulan Mei berarti sudah tidak ada lagi winter, tapi harga batu bara masih stay strong di atas 90 US dollar. Kemudian kalau kita melihat untuk batubara Rotterdam juga terdapat kenaikan untuk kontrak bulan Mei 1,2 poin atau 1,6% ke 76,2, tidak sebesar batubara Newcastle. Sementara CPO tidak mengalami perubahan harga, tetap di 3.942. Sedangkan wood pulp terus melanjutkan penurunannya, kali ini menurun 50 poin atau 0,94% ke 5.250. Lalu kalau kita lihat posisi Dow Jones Index Future sendiri saat ini adalah negatif 40 poin atau 0,12% ke 3.391. Lalu kita bergeser ke opening atau pembukaan dari market Asia kali ini, di mana kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang sudah dibuka berada dalam zona merah, yaitu tertekan atau negatif 0,47% atau 136,97 poin ke 28.919. Kemudian kalau kita lihat S&P ASX 200 Sydney tidak mengalami perubahan, tetap di 7.043,80. Sementara indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami penurunan 8,5 poin atau 0,29% ke 3.164,92. Jadi kalau kita lihat pagi ini market Eropa ternyata yang dipilih oleh market Asia, ya ini berada di dalam zona merah atau zona koreksi. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Tentu saja ada katalis positif bagi IHSG hari ini, yaitu EIDO yang berada dalam zona hijau yang cukup lumayan, dan TLKM NYSE yang juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat dari Jumat keramatnya dan juga kita melihat IHSG sendiri sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona hijau, dan kita lihat pagi ini market Asia cenderung berada di dalam zona merah, maka kami hari ini mengambil posisi pagi ini 51% market Indonesia atau IHSG hari ini akan berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.